يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ادخلوا في السلم كافة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita akan coba lihat sejarah jauh ke belakang. Sebelum Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, sejarah kurban itu sudah ada sejak Nabi Ibrahim alaihissalam. Hal ini dikisahkan di dalam Al-Quran, surat As-Saffat, surat ke-37. Dari mulai ayat 102. Itu mengkisahkan bagaimana pengorbanan sekaligus penyembelihan pertama di dunia yang diwujudkan dalam bentuk seekor domba. Tentu dari ayat ini bisa kita ambil banyak pelajaran. Satu pelajarannya ya tentu kita membenarkan apapun isi yang disampaikan Al-Quran. Harus membenarkan. Apakah itu berupa kisah, apakah itu berupa hikayat, apakah itu bercerita tentang nabi-nabi sebelumnya, ataukah mengkisahkan orang-orang soleh dalam Al-Quran seperti Luqman misalnya. Atau misalnya kisah yang menceritakan orang-orang jahat seperti Fir'aun, Abu Jahal, Abu Lahab. Nah, kita harus meyakini dan membenarkannya bahwa kisah itu betul-betul terjadi. Mengingkarinya itu bisa menjadikan seseorang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengingkari kisah yang disebutkan dalam Al-Qur'an sama saja dengan mengingkari Al-Qur'annya. Menerima Al-Qur'an sebagai firman Allah Subhanahu wa taala ya berarti harus menerima, mengimani kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran, termasuk diantaranya adalah kisah antara Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Nabi Ismail alaihissalam putranya. Kalau khutbah Idul Adha itu kisah ini diangkat sebagai tema khutbah tentang pengorbanan. Seseorang yang beriman itu ya harus berkorban, artinya berkorban jiwa, raga, waktu, tenaga, pikiran dalam rangka memenuhi keimanan yang sahih. Itu harus ada pengorbanannya. Mengangkat pengorbanan Ibrahim alaihissalam sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang hidup itu perlu pengorbanan. Kisah ini mengambil ibroh atau mengandung ibroh keimanan bahwa apapun yang dikisahkan Allah Subhanahu wa taala fil Quran itu benar adanya. Nabi Ibrahim alaihissalam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala asalnya di Palestina. Kemudian selama dakwah di Palestina itu susah sekali umatnya menerima dakwah Nabi Ibrahim. Sampaikan yang hak tuh meten, nolak terus gitu ya. Kekeh gitu ya. Susah sekali. Bertahun-tahun sampai Nabi Ibrahim menjelang usia 85 tahun. Nabi Ibrahim di Palestina dakwah itu susah, belum punya pengikut. Akhirnya apa? Lelah, capek, kesel gitu ya. Akhirnya dia memutuskan untuk hijrah ke Mekah. Dulu namanya Bakkah, sekarang dari Mekah. Jadi Nabi Ibrahim itu hijrah dari Palestina menuju Mekah. Tetapi waktu itu belum punya keturunan. Masih berdua sama istrinya. Nah, hijrah ke Mekah sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Doanya doa yang sering kita baca. Bagi bapak-bapak yang menginginkan anaknya soleh itu wajib baca doa ini. Doanya Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas solihin. Itu doanya Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejak Nabi Ibrahim hijrah dari Palestina ke Mekah itu dia berdoanya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi keturunan. Sebab apa? Sudah 86 tahun belum juga punya keturunan. Usia sudah 85 tahun, 86 tahun belum punya keturunan, kemudian hijrah dari Palestina ke Mekah. Karena apa? Dakwah di Palestina susah. Jadi kalau ngajak orang susah tuh nggak hanya zaman sekarang aja, Pak.
Zaman dulu apalagi Nabi susah. Kemudian doanya Nabi Ibrahim itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Fabasyarnahu bigulamin halim. Allah berikan kabar gembira bahwa nanti kau hai Nabi Ibrahim akan punya keturunan. Dikasih kabar gembira dulu, kasih bocoran. Begitu usia 86 tahun, Allah Subhanahu wa taala ijabah doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Istrinya Siti Hajar itu mengandung Ismail, dan yang Nabi Ibrahim minta itu adalah anak yang soleh supaya nanti menjadi penerus bapaknya gitu. Sampai kemudianlah lahirlah Ismail. Ismail ini sejak kecil suka sering jalan-jalan, Pak, sama bapaknya. Ya, sebagaimana kita lah, orang tua suka ngajak anak-anaknya jalan-jalan. Sampailah kemudian ujian itu datang dari Allah Subhanahu wa taala kepada Ibrahim alaihissalam tatkala Ismail, anak yang sedang lucu-lucunya, manis-manisnya, senang-senangnya di usia 13 tahun. Maka datanglah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya nabi itu kalau ujiannya pasti luar biasa, ya. Kalau ada nabi itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala itu pasti ujiannya luar biasa. Jadi seberat-beratnya ujiannya kita itu belum seberat ujiannya Nabi Ibrahim alaihissalam menyampaikan kepada Ismail, "Ya bunayya inni arafil manami anni azbahuka." Wahai anakku, umirtu fil manami. Sesungguhnya aku melihat dalam mimpi, aku akan menyembelihmu. Inni umirtu, aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala fil manami, dalam tidurku, an azbahuka, untuk menyembelihmu. Qala Ibnu Abbas mengatakan, ru'ya al-anbiya wahyun. Mimpinya para nabi adalah wahyu. Mimpinya kita setan. Tapi kalau mimpinya, oh ini ada nabi di sana, itu ciri-ciri orang soleh itu. Orang yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala kesolehan apa? Mimpi bertemu Kanjeng Nabi, meskipun tidak ketemu langsung, hanya oh di sana ada nabi, ada suara nabi, ada nabi. Ya, kalau ketemu juga wajahnya tidak tahu, memang pernah ketemu nabi. Kalau Umar bin Khattab mimpi ketemu nabi, apal wajahnya. Kenapa? Tiap hari ketemu. Kalau kita mimpi ketemu nabi, emang apal wajah nabi? Enggak, kenapa? Enggak ada gambarnya juga. Dan enggak boleh digambar. Nah, gimana kita tahu? Oh, ini paling informasinya dalam itu ada Rasulullah di sana, atau mendengar suara Nabi, atau ada orang bilang di sana ada Rasulullah. Maka kalau ada orang bermimpi seperti itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda orang yang dikanugerahi kesolehan. Karena mimpi ketemu dengan Nabi. Nah, ini satu-satunya mimpi yang tidak bisa diubah oleh setan. Para mufasir mengatakan ru'ya al-anbiya, melihatnya para anbiya dalam mimpi itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam Al-Qur'an itu ada beberapa cara Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada nabinya. Sebagaimana dikatakan oleh Muhammad bin Ka'ab, kanat ar-rasulu ya'tihimul wahyu. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wahyu kepada para rasul aiqadhan, dalam kondisi terbangun. Seperti ketika Nabi mendapatkan wahyu pertama surat Al-Alaq di dalam gua, itu ada rasulnya terjaga. Atau waruqudan li'andal anbiya, atau dalam keadaan tidur. Ruqudan, rokidan berarti orang sedang berbaring, sedang tertidur. Li'annal anbiya'a tanamu uyunihim wala tanamu qulubihim. Para nabi-nabi itu meskipun matanya tidur tapi hatinya tidak tidur. Salah satu di antaranya adalah mimpi yang dilihat oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Mimpinya enggak satu kali. Sampai dikatakan 3 malam berturut-turut Nabi Ibrahim bermimpi. Diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih Ismail. Padahal Ismail itu anak yang ditunggu-tunggu. Sudah berusia 85 tahun baru punya keturunan. Sudah 13 tahun kemudian apa? Kemudian disuruh untuk disembelih. Berarti ketika Ismail usia 13 tahun, itu Nabi Ibrahimnya sudah 99 tahun. Karena nanti di usia 100 tahun, Allah anugerahkan kepada Nabi Ibrahim anak yang kedua, yaitu Ishak. Pada usia Nabi Ibrahim 100 tahun. Nabi Ibrahim alaihissalam meminta pendapat kepada anaknya. Ma ra'aika fihi, bagaimana pendapatmu tentang perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelihmu itu?
ketika Nabi Ibrahim alaihissalam meminta pendapat kepada Ismail, putranya yang akan disembelih, Nabi Ibrahim sudah tahu jawabannya. Ibnu Katsir mengatakan, wa innama a'lamu ibnuhu bidzalika. Sesungguhnya Nabi Ibrahim tahu jawaban si anak itu nanti ketika ditanya bagaimana pendapatmu, anaknya akan taat, itu tahu. Ismail menjawab, wahai bapakku, laksanakanlah ma tu'maru, apa yang diperintahkan Allah kepadamu, satajiduni, maka engkau akan mendapatiku insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala minas sabirin, orang-orang yang sabar. Sabar itu adalah istiqomah dalam taat, itu namanya sabar. Kalau orang yang disuruh taat dikit-dikit ngeluh, ngesolat duhur deh. Meskipun dia sholat. Adzan asar, baru ke sholat, baru ke tadi duhur, baru ke tidur sebentar pada duhur, sekarang udah adzan asar, ngeluh deh. Tapi sholat. Sabar dengan keberatannya, dia sabar, tetap perintah Allah Subhanahu wa taala dilaksanakan, itu orang yang sabar. Tapi kalau dia kemudian diperintahkan taat pada Allah Subhanahu wa taala, sedikit mengeluh dan ketaatannya enggak dilaksanakan, itu namanya bukan orang yang sabar, orang yang putus asa. Jadi sabar itu bukan berarti menyerah, itu salah. Kalau memahami kesabaran dalam arti menyerah itu salah. Sabar itu apa? Istiqomah dalam ketaatan, apapun ujiannya, apapun kondisinya, perasaannya. Nah, itu namanya orang yang sabar. Kesabaran kita di mana? Pada saat keistiqomahan itu kita coba miliki, kita laksanakan ketaatannya apapun halangannya. Nah, itu namanya orang yang sabar. Ketika Nabi Ibrahim rangkaian menyembelih Ismail itu ketika sedang rangkaian Ibrahim sedang haji, sedang melaksanakan manasik haji. Ketika Nabi Ibrahim berangkat ke Mina, dari Mekah ke Mina, itu dihadang oleh setan. Makanya apa? Nabi mengambil kerikil 7 kali, kerikil 7 buah, dilemparkannya kepada setan itu sehingga menjadi aktivitas lempar jumroh. Haji lempar jumroh itu diambil dari kisah Nabi Ibrahim yang diganggu oleh setan, dihadang oleh setan ketika mau melaksanakan sa'i, mau ke Mina. Maka apa? Dihadang oleh setan, maka cara melempar, kata dilempar 7 kali. Nah, itu menjadi lempar jumroh, ula, wusto, aqobah. Dalam haji itu begitu. Besoknya lagi diganggu lagi sama setan, dilempar lagi 7 kali. Nah, makanya lempar jumroh itu ada 3 kali. Ada tanggal 10 aqobah, besoknya ula, wusto, aqobah, sampai nafar awal, nafar sani selesai. Nah, di saat itulah kemudian apa? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih Ismail. Nabi Ibrahim alaihissalam juga dengan penuh kesabaran gitu. Digoda setan dengan segala macam juga tetap dia akan laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Ibrahim tahu, Pak, ya setan itu emang tugasnya menggoda. Nanti baju kenangannya itu, baju yang biasa dipakai setelah disembelih itu diserahkan ke ibunya sebagai kenang-kenangan kalau putranya sudah tidak ada. Ya, rencananya Allah nggak seperti itu. Keagungannya Allah Subhanahu wa taala di situ. Ketika keduanya sudah berserah diri, siapa keduanya itu? Al-abu wal ibnu, bapak sama anaknya sudah sama-sama berserah diri, udah pasrah sama Allah. Semuanya karena ketaatan pada Allah. Dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan bahwa ada 3 hal yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim pada saat mau menyembelih Ismail. 1, Nabi Ismail ditempatkan dalam keadaan tengkurap. Jadi wajahnya ke bawah. Supaya apa? Supaya Nabi Ibrahim tidak melihat wajah anaknya ketika mau disembelih. Yang kedua, disembelihnya dari tengkuknya supaya lebih meringankan. Dan yang ketiga memang Nabi Ibrahim itu matanya ditutup pada saat mau menyembelih. Jadi dalam keadaan tengkurap itu Ismail juga tidak melihat bapaknya. Tetapi tiba-tiba ketika Nabi Ibrahim sudah meletakkan pisau di tengkuknya, wanadainahu. Ada yang manggil-manggil nih. Ada yang manggil-manggil dari kejauhan, terdengar suaranya. Ayya Ibrahim, wahai Ibrahim, qad sadaqta ar-ru'ya, sungguh engkau telah membenarkan mimpinya. Allah Subhanahu wa taala memanggil Ibrahim, wa nadainahu,
ayya Ibrahima qad sadaqta ar-ru'ya. Hadhihi jawabun. Ini adalah jawaban dari Allah Subhanahu wa taala ketika apa? Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam betul-betul ingin melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Pelajarannya, di mana ada hukum syariat, di situ pasti ada maslahatnya. Itu kaidahnya mestinya itu. Haitsuma takunu syar'u takunul maslahah. Di mana ada syariat Islam, pasti ada maslahat. Pasti ada kebaikan, pasti ada hikmah. Kalau sekarang mah dibalik. Di mana ada maslahat, di situ ada hukum syara, dibalik. Jadi hukumnya yang mengikuti kemaslahatan versi manusia itu hari ini. Harusnya apa? Maslahat itu ngikutin hukum syara. Bukan syariat mengikuti maslahat. Sekarang itu yang terjadi itu. Maslahat didahulukan, hukum syara ngikuti. Artinya apa? Imamnya maslahat, makmumnya hukum syara. Ini keliru. Al-Qur'annya ngikutin maslahat. Hari ini mah begitu. Coba aja. Kalau saya nggak utang bank, nggak punya rumah. Kalau saya nggak nyicil BTN, nggak punya rumah. Orang berpikir seperti ini mendahulukan maslahat. Al-Quran mangkelah belakangan. Riba mangkelah belakangan. Artinya apa? Al-Qur'annya jadi makmum. Al-Qur'annya jadi imam. Mestinya bukan kemudian jadi makmum. Al-Qur'an jadi makmum, salah. Saya kalau nggak leasing, nggak punya motor. Nah, coba aja. Maka orang yang berpikir seperti ini, orang yang mendahulukan kepentingan dia. Al-Qur'an maha engke. Perkara-perkara yang orang melihat maslahatnya dulu. Saya sering mengkritik panitia kurban yang jual kulit. Susah itu ngubahnya. Rasulullah melarang menjual dagingnya, menjual kulitnya, menjual tulangnya. Nah, ini baru nih. Syariatnya jadi imam. Ya kalau dibagi maslahatnya apa? Manfaatnya apa? Ini sudah kebalik nih kalau orang bikinnya begini. Orang mendahulukan maslahat. Padahal apa? Mestinya apa? Hai summa takunu syar'u takunlah. Syariat dulu, baru pasti ada maslahat. Seandainya Homer itu memberikan maslahat, saya yakin nanti akan ada fatwa yang menghalalkan Homer. Kenapa? Al-Qur'annya jadi makmum. Mau direkayasa apapun haram. Campur dikit haram. Itu berarti apa? Al-Qur'annya jadi imam. Ya tapi kan yang beli banyak, Tad. Wah, orang barat kalau ke Indonesia nggak ada Homer, mereka nggak datang, Tad. Ini orang masih mikirnya maslahat terus. Manfaat terus. Gitu. Ini keliru. Kenapa? Al-Qur'annya jadi makmum. Firman Allah jadi makmum. Syariatnya jadi makmum. Itu keliru. Meskipun itu dulu syariatnya Nabi Ibrahim alaihissalam, tapi Allah Subhanahu wa taala melegalisasikan lagi syariat kurban haji itu menjadi syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kita mengamalkannya hari ini. Jadi kita mengamalkan kurban bukan mengamalkan syariat Nabi Ibrahim, tapi syariat Nabi Muhammad yang Allah legalkan kembali, Allah tetapkan kembali menjadi syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kalau tidak didasari dengan keimanan itu, makanya yang mempermudah segala amal gitu imannya saja. Iman udah, segalanya mudah. Ngaji mudah. Mau infak mudah. Mau sholat gampang. Mau kurban gampang ya. Semuanya berbasis kepada keimanan. Nah inilah pengorbanan. Ya, pengorbanan itu mengikuti keimanan yang kita miliki. Di mana ada iman pasti ada tuntutan pengorbanan. Nah, itu Nabi Ibrahim luar biasa. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat kebajikan. Bahasa hadisnya kan zakat fitrah itu tu'matan lil masakin, memberikan makan kepada orang miskin, berarti makanan. Karena ada konversi uang, maka Pak, ya ngeslah pakai duit baik gitu. Jadi tidak mau sedikit repot gitu. Jadi yang didahulukan itu ya pasti kemaslahatan itu, kemudahan itu. Tidak melihat Rasul tu'matan lil masakin, memberi makan pada fakir miskin, itu zakat fitrah. Itu kaidah. Makanya apa? Wajar kalau kemudian yang terjadi pada hari ini seperti itu karena kaidahnya sudah dibalik. Jadi haitsuma takunul maslahah takunu syar'u. Di mana ada maslahat maka hukum syara' ngikutin. Sekarang begitu. Bahasanya tadi masalah itu jadi imam, hukum syara' atau hukum Islam jadi makmum. Nah, karena jadi makmum kan menyesuaikan. Ada kaidah yang mengatakan perubahan hukum taghayyurul ahkam bi taghayyuriz zaman wal makan.
berubahnya hukum itu bisa berubah karena waktu dan tempat. Ini kaidah yang kadang-kadang menyesatkan juga. Jadi hukum syara itu bisa berubah gara-gara situasi dan kondisi. Orang cari Pak alasannya. Dan mereka nemu alasannya. Hebatnya di situ. Ketika mereka ingin mempraktekkan bahwa hukum Islam itu bisa berubah karena situasi dan kondisi, mereka juga menemukan alasannya. Kelicikan-kelicikan berpikir orang mencari celah-celah supaya kemudian apa? Hukum syara itu bisa berubah karena situasi dan kondisi. Nah, maka mereka bikin kaidah. Ya, perubahan hukum karena perubahan waktu dan tempat. Padahal hukum Islam itu tidak boleh berubah karena waktu dan tempat tidak boleh berubah. Kata Allah haram ya haram. Jihad dari dulu sampai sekarang wajib ya wajib, tidak bisa diganti dengan sunnah atau mubah, tidak bisa. Ketika Nabi mengatakan al-jihadu madin ila yaumil qiyamah, jihad itu terus berlangsung wajib sampai di kiamat, ya hari kiamat sampai wajib. Karena apa? Karena selama masih ada orang kafir, berarti jihad itu akan terus wajib. Dan orang kafir sampai kiamat tiba akan ada terus. Jadi banyak kaidah-kaidah yang sekarang dipelintar-pelintir seperti itu ya. Ya, akhirnya apa? Umat semakin kabur dengan ajaran Islamnya sendiri. Kenapa? Tadi Al-Qur'annya jadi makmum. Imamnya apa? Kepentingan kita. Nah, makanya kita punya kewajiban nih. Yuk kita balik keadaannya. Al-Qur'annya jadi imam, kita makmum di belakangnya. Apa kata imam Al-Quran kita ikuti. Apa kata petunjuk Al-Quran kita ikuti. Apa kata Nabi kita ikuti. Apa kata hadis Nabi kita ikuti. Itu baru menjadikan syariat Islam sebagai imam. Pelajaran yang bisa kita ambil, ibrah yang bisa kita ambil dari kisah Ibrahim alaihissalam beserta Ismail, itu betapa keimananlah yang mengendalikan kesiapan mereka untuk menerima hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya wajar selama 13 tahun di Mekah itu dakwah Nabi itu didominasi oleh keimanan, tauhid, keimanan, tauhid, keimanan. Karena itu menjadi kunci. Sudah ke Madinah, itu sudah hukum syara yang berlaku, jihad, sholat, saum, sudah pelaksanaan amal ibadah. Tapi di Mekah itu ngomongnya tauhid. Bisa kita bayangkan bagaimana kerasnya hati orang Mekah. Karena sudah bertahun-tahun dengan akidah jahiliyahnya. Udah berkaratnya sudah 5 cm lah ibaratnya begitu. Maka apa? Membersihkannya butuh waktu yang lama.